Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Afro dari XR 59 IPB University. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait 5W1H terkait Sarima. Oke, Sarima, apa itu Sarima? Sarima adalah Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Jadi, ini adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data dari waktu yang memiliki pola musiman, seasonality. Jadi pada dasarnya, Sarima sendiri adalah temannya dari Arima. Tapi kalau Arima itu bukan seasonal, nah Sarima ini adalah bentuk seasonalnya. Nah, Sarima pengembangan dari model Arima yang mencakup komponen musiman. Model ini digunakan untuk data dari waktu yang memiliki pola berulang. Nah, adapun komponen Sarima itu sendiri ada seasonal, yaitu ini ada SAR, karena komponen Sarima itu adalah seasonal, jadi ini adalah komponennya. Jadi SAR, seasonal, seasonal autoregressive menggunakan nilai masa lalu pada lag musiman. C, maksudnya seasonal integrated. Nah, jadi dia ada differencing musiman dan seasonal moving average menggunakan kesalahan prediksi pada lag musiman. Adapun notasi Sarima sendiri, notasi Sarima adalah Sarima itu PDQ kecil sampai PDQ besar. Jadi Sarima tuh begini bentukannya. Di mana PP itu order R, itu tuh bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ialah why. Kenapa Sarima? Sarima itu menangani pola musiman. Jadi dirancang khusus untuk data deret waktu yang memiliki pola musiman, seperti penjualan produk selama liburan atau cuaca musiman, atau kayak pangan gitu. Prediksi yang akurat dengan memodalkan komponen musiman dan non-musiman. Sarima memberikan prediksi yang lebih akurat khususnya pada musiman. Fleksibilitas Sarima dapat menangani berbagai jenis data dari waktu termasuk yang memiliki tren dan musiman. Lalu siapa sih yang menggunakan Sarima ini? Nah, pada dasarnya yang menggunakan Sarima ini adalah analisis data yang memprediksi tren dan pola musiman, perusahaan terkait juga dengan musiman, atau peneliti yang mempelajari tentang fenomena alam, sosial, atau yang memiliki pola musiman. Dan kapan, when, Sarima, kita menggunakan ini ketika data dari waktu itu menunjukkan jelas pola musiman. Dan kita ketika diperlukan prediksi jangka pendek atau jangka panjang berdasarkan pola historis. Jadi ketika kita mau forecast itu bisa pakai Sarima yang datanya itu time series seasonal. Ketika data memiliki tren atau sazonalitas yang perlu dimodelkan. Lalu di mana sih kita menggunakan Sarima? Sarima itu digunakan ketika bisnis dan ekonomi, cuaca dan lingkungan, dan transportasi yang berkaitan dengan musiman. Nah, lalu bagaimana sih kita menggunakan Sarima? Pertama adalah identifikasi data. Jadi kita harus lihat nih pola datanya itu musiman atau enggak. Terus kita juga lihat dari ACF-nya, identifikasi polanya, biar kita tahu nih um, ordernya berapa. Terus uji sazonalitas, order model, estimasi parameter, validasi model, dan prediksi. Akhirnya prediksi, forecast. Mungkin langsung aja, di sini aku akan coba tutorial bagaimana sih Sarima dan menggunakan SPS. So, halo. Jadi kita pertama itu masuk dulu ke aplikasi atau software SPSS-nya. Setelah kita masuk, kita harus punya datanya dulu. Kebetulan saya udah punya. Jadi saya akan langsung copy dan paste di sini dengan cara paste with variables. Nah, setelah data yang udah ada, kita langsung aja ke data define date untuk memasukkan variabel datanya karena tadi datanya year sama month jadi pilih dan masukin kalau misalnya data kita itu dari 1971 sesuai data yang kita punya.
terus langsung oke. Tunggu sebentar di sini. Nah, nanti setelah itu kita cek lagi bahwasannya data kita ini udah ada ini. Setelah itu, kita langsung aja analyze. Kita mau lihat dulu nih bentuk data kita tuh gimana dengan cara forecasting sequence charge. Nah, di prompt-nya dimasukin gini. Nah, setelah itu kelihatan nih bahwasanya emang data kita itu adalah bentuknya seasonal. Gimana lihatnya karena di sini ada naik-naik turunnya tuh secara seasonal gitu. Nah, lalu aku mau cek juga di autokorelasinya dengan cara forecast, terus di autokorelasi. Masukin forecast gini. Dilihat juga di sini. Nah, bahwasanya data kita tuh emang belum stasioner. Masih cukup acak-acakan. Karena itu, aku pengen coba stasionerin data kita dengan cara differencing. Nah, caranya itu forecast, autokorelasi, tapi kita contohin di bagian difference-nya satu gitu. Oke, terus tunggu sebentar dan bisa dilihat ini hasil differencing-nya. Udah cukup stasioner. Setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku juga pengen lihat dulu dan membandingkan data sebelum diferensi dan setelah diferensi dan cara dilihat dengan mata tadi dengan cara non formalnya. Kita langsung lihat aja di forecast sequence chart lagi kayak yang awal tadi, tapi di sini dicontek diferensinya. Terus dilihat aja. Nah, di sini kita bisa bandingin bahwasanya di sini udah lumayan nih stasioner diferensinya dibandingkan yang sebelumnya yang masih em, naik-naik gitu. Ini kan lebih konstan, lebih stasioner. Nah, setelah itu kita mau tentuin juga pediki besar, pediki kecil, harimanya. Nah, mungkin aku mulai dari emaknya dulu di sini. Nah, di sini emaknya itu nunjukin bahwasannya ininya tuh di nol. Karena dari sini aja dia udah tidak stabil gitu loh. Udah cut gitu. Dan di sini karena tadi I-nya kita udah tahu diferensi jadi ada I satu dan AR-nya itu coba bisa lihat di sini juga di nol di nol langsung gitu. Di prediksi kecilnya 010. Adapun yang besarnya kita bisa lihat di sini. Nah, seasonalnya itu mulai di 12. Nih, ini 2012, ini juga di 12. Nah, karena di sini 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 terus tiba-tiba naik. Terus di sini 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 terus tiba-tiba naik. Nah, jadi itu di satu. Oke, karena kita udah tahu prediksi besar kecilnya tadi 010, terus prediksi besarnya 111 karena tadi juga sarimanya. Jadi kita langsung analyze aja di forecast, terus di create traditional models. Nah, itu kita masukin dependennya, terus expertnya, metodenya kita masukin ARIMA, kriterianya kita masukin sesuai yang kita punya tadi. Nah, karena yang tadi satu di sini, terus di sininya satu, satu, satu. Oke, kita masukin di natural log, continue. Terus statistiknya ini semuanya kita conteng. Plots-nya di bagian ini aja. Save-nya di pada sini. Terus ini first case. Karena aku mau langsung forecast, jadi ini langsung di 19. Tadi kan terakhir 1981 tuh. Ini masuk ini terus semuanya langsung 12. Tuh. Terus statistiknya aku pengen coba cek dulu deh.
Ya, ini sosinya juga diconteng semua. Terus buatnya tadi udah sesuai. Oke, terus ini TV list. Oke, oke. Kalau misalnya udah semua, langsung aja oke. Terus di sini nanti dia langsung ngelot. Nah, ini adalah forecastan kita dan grafiknya terus saya forecastnya ini forecast, ini UCL, ini LCL gitu. Nah, tapi kita nggak bisa langsung nentuin kalau misalnya 010 111 itu adalah yang terbaik. Nah, kita harus ngelihat nemuin yang RMSE nih itu yang lebih baik gitu. Dengan cara berarti kita harus cari lagi tuh. Ya, cara forecast lagi sama kayak tadi, tapi di sini kita coba ganti. Aku pengen coba satu satu. Jadi satu 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 satu. Tenyo terus oke. Nah, di sini langsung bisa dilihat juga di sini. Ini bentukannya. Nah, dan ternyata bukan ternyata model statistiknya DRMS ini lebih kecil daripada yang sebelumnya. Tapi aku pengen coba satu kali lagi di sini sama kayak tadi. Aku tinggal masukin kriteria yang berbeda gitu. Aku pengen coba dua, dua, satu, dua. Continue. Oke. Nah, di sini ternyata RMSI-nya bisa dilihat ternyata itu di sini lebih gede daripada yang sebelumnya tadi pada 111. Nah, maka dari itu yang paling dipilih, yang paling baik ialah yang 111 111 karena sejauh ini RMSE-nya RMSE-nya yang paling sederhana, paling kecil. Ini 62,4. Tadi 62,5. Ini yang 111. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan. Oh ya, sebelumnya kita juga bisa cek nih hasil forecasting kita tadi. Nah, nih, ini hasil forecastan kita. Nah, tadi kan yang paling eh, oke itu ialah di sini. Yang kedua ya. Satu, 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 satu. Oke, mungkin sekian dari aku. Sebelumnya terima kasih.